Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustami, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah tentang aksi Kang Ujang Bustami untuk menghancurkan eksistensi seorang dukun santet mantan guru ngaji dan para pengikutnya. Sebenarnya Kang Ujang sudah 2 kali datang untuk menghancurkannya. Namun kesaktian mereka yang sangat luar biasa telah memaksa Kang Ujang dan timnya untuk mundur dan menyusun rencana. Dan kali ini, Kang Ujang kembali datang untuk menghancurkan mereka. Lalu mampukah Kang Ujang Bustami menghancurkan sang para dukun pengabdi iblis itu? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustami dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustami yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa Kang Ujang Bustami ditantang oleh seorang dukun santet yang adalah mantan seorang guru ngaji agama. Dan karena ditantang tersebutlah Kang Ujang kemudian datang ke markasnya, yang merupakan tempat ritualnya bersama para pengikutnya yang ada di pedalaman hutan. Maka setelah bertemu dengan sang dukun itu, Kang Ujang pun berkata kepadanya, apakah tujuan sang dukun? Mengapakah dia sangat ingin berduel dengan dirinya? Dukun itu pun mengatakan, dia telah sering melihat aksi Kang Ujang yang biasa mendatangi dan menghancurkan para dukun. Sebagai guru dukun yang sangat hebat, dia merasa tertantang dengan aksi Kang Ujang tersebut. Dan dia ingin melakukan balas dendam atas nama para teman dukun seprofesinya itu. Bukankah sang dukun adalah juga seorang guru ngaji agama? Mengapakah dia malah membela dan menjadi orang yang berbuat kemusyrikan? Dukun itu kembali berkata, menjadi guru ngaji agama itu adalah dulu. Dan dia mengaku juga memiliki santri yang cukup banyak. Akan tetapi baginya, menjadi guru ngaji itu tidak memberikan kebahagiaan apa-apa. Menjadi guru ngaji hanyalah orang miskin, dan tidak mendapatkan harta melimpah dan kemuliaan. Kang Ujang kembali berkata, guru ngaji memang orang yang senantiasa ingin menjalankan perintah Tuhannya. Dan tujuan utamanya adalah untuk kemuliaan di akhirat. Tetapi masyarakat sesungguhnya sangat menghargai guru ngaji, karena guru ngaji mengajarkan ilmu Tuhan juga kebaikan di tengah masyarakat. Untuk apa melakukan kebaikan? Potong sang dukun. Kemuliaan itu adalah ketika manusia mendapatkan harta yang melimpah, juga orang yang senantiasa diagungkan oleh banyak orang. Dan dia bisa mendapatkan hal tersebut adalah ketika menjadi seorang dukun santet yang hebat. Dia sangat mudah mendapatkan uang dengan ilmu santetnya, juga sangat diagungkan dan ditakuti karena kehebatan ilmunya. Kang Ujang berkata, sebagai mantan guru ngaji, seharusnya sang dukun mengetahui bahwa dukun itu senantiasa bersekutu dengan iblis. Allah sangat melarang orang-orang yang menyekutukan dirinya. Dan Allah pasti akan membalas perbuatan sesat itu dengan api neraka. Mendengar perkataan Kang Ujang Bustami yang demikian, sang dukun bertambah murka. Dia meminta Kang Ujang untuk tidak berceramah di hadapannya. Dia saat ini sudah tidak percaya dengan Tuhan Allah,
dan yang dia agungkan saat ini adalah iblis. Hanya kepada iblis sang dukun itu menyembah. Karena baginya, iblis itulah yang telah memberinya kesaktian dan kemuliaan. Selain itu, dia juga menyembah api dan berhala. Sungguh sang dukun itu sudah sangat tersesat dan menyesatkan. Apa yang dilakukannya itu telah benar-benar membuat murka Tuhan. Hendaknyalah sang dukun segera sadar dan bertobat, sebelum Tuhan memberikan kehancuran. Sang dukun mantan guru ngaji itu sedikit pun tidak hendak peduli. Dia meminta Kang Ujang tidak perlu lagi berceramah di hadapannya. Seharusnya sekarang Kang Ujang berpikir bagaimana agar selamat darinya. Dia sudah mempersiapkan semuanya untuk menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Bahkan malam ini dia akan membunuhnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghidupkan dan mematikan. Sang dukun sedikit pun tidak punya kuasa untuk melakukan hal tersebut. Sang dukun sudah tidak ingin bersabar lagi. Kalau ingin bukti, malam ini dia ingin membuktikannya. Bahwa kekuatan iblis yang dimilikinya memang sangat hebat, dan dia pasti bisa membunuh Kang Ujang di hadapannya. Maka terjadilah pertarungan yang sangat hebat Kang Ujang dengan sang dukun mantan guru ngaji dan para muridnya. Dan tampaknya, sang para dukun itu memang memiliki kemampuan kanuragan yang sangat hebat. Lebih-lebih ketika kekuatannya dibantu dengan suara tabuhan gendang iblis yang seperti memecahkan telinga itu. Kekuatan itu terasa sangat mengerikan dan menghancurkan. Kang Ujang terlihat sangat kewalahan. Kang Ujang terus berusaha bertahan dan menyerang dengan kekuatan ilmu hikmahnya. Akan tetapi, serangan itu masih belum berdampak apa-apa bagi mereka. Walaupun beberapa kali ilmu hebat Kang Ujang menghantamnya, sang para dukun itu masih tetap tangguh dan perkasa. Bahkan, mereka berusaha berbalik untuk menyerang dan menghancurkan Kang Ujang dengan kekuatan ilmu iblisnya. Di saat itulah Kang Ujang kemudian benar-benar menyadari. Sang dukun mantan guru ngaji dan para pengikutnya itu memang sangat kuat dan luar biasa. Karena setelah cukup lama bertahan, serangan mereka telah berhasil menembus pertahanan kokoh yang memagari tubuh Kang Ujang Bustomi. Sehingga tak ayal, Kang Ujang harus mengalami luka yang cukup dalam. Telinganya seperti terasa pecah, dan mulutnya harus mengeluarkan darah. Dan tidak hanya itu saja. Serangan hebat itu telah menghantam tubuh Kang Ujang hingga hancur, bahkan membuat tubuhnya gosong kehitaman mengerikan. Kang Ujang Bustomi kali ini hanya bisa pasrah dengan keadaan yang dialaminya. Kang Ujang sudah benar-benar tak berdaya. Di saat itulah Kang Ujang hanya bisa berharap agar Tuhan Yang Maha Kuasa segera memberikan perlindungan kepadanya. Luka dalam itu memang seperti menghancurkan tubuh Kang Ujang Bustomi. Namun Tuhan masih senantiasa menunjukkan belas kasih-Nya. Para sahabat Kang Ujang yang senantiasa mendampingi perjuangannya dari balik layar, telah berhasil menyelamatkannya dari kebrutalan para dukun terlaknat itu. Dan ternyata, Kang Ujang sedikit pun tidak hendak menyerah. Apapun yang terjadi, dakwah menegakkan agama Tuhan itu harus dilanjutkan. Kang Ujang yakin, jika manusia senantiasa berjuang di jalan kebenaran, Tuhan pasti akan memberikan perlindungan dan kemenangan. Walaupun terkadang, perjuangan itu memang harus memerlukan pengorbanan. Karena itulah setelah beristirahat yang cukup dan tubuhnya sudah merasa kuat, Kang Ujang pun ingin kembali melanjutkan misinya, yaitu untuk menghancurkan kesesatan sang dukun mantan guru ngaji dan para pengikutnya. Kang Ujang berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan yang besar kepadanya. Maka datanglah Kang Ujang ke markas sang para dukun itu lagi. Dan agar luka di perutnya tidak mengganggunya, Kang Ujang membalut luka tersebut dengan perban yang cukup tebal. Maka setelah semuanya dipersiapkan dengan matang, Kang Ujang pun bersiap melanjutkan perjuangannya.
yaitu untuk kembali melawan berduel dengan sang para dukun yang ternyata juga sudah bersiap untuk menghadapinya. Maka terjadilah kembali pertarungan yang sangat dahsyat itu. Kang Ujang dengan ilmu hikmah suci yang dimilikinya, menghadapi sang dukun mantan guru ngaji pemuja iblis yang dibantu oleh para muridnya. Dan memang, sang para dukun itu memiliki kemampuan kanuragan yang sangat luar biasa. Kang Ujang pun kembali merasa cukup kewalahan. Kang Ujang terus berusaha bertahan dan menyerang dengan kekuatan ilmu hikmahnya. Akan tetapi, serangan itu masih belum berdampak apa-apa bagi mereka. Walaupun beberapa kali ilmu hebat Kang Ujang menghantam, sang para dukun itu masih tetap tangguh dan perkasa. Namun kali ini, kekuatan Tuhan itu telah menunjukkan kehebatannya. Setelah berusaha dengan sangat keras, satu persatu murid sang dukun itu bisa dihancurkan. Bahkan ilmu hebat Kang Ujang yang menghantam tubuh mereka, telah menjadikannya sekarat meregang nyawa. Termasuk seorang murid dukun yang berusaha bertahan dengan kekuatannya. Dengan hantaman surban pusaka Kang Ujang yang penuh keberkahan, sang para dukun itu akhirnya bisa dihancurkan. Kang Ujang pun terlihat sangat kelelahan setelah menghancurkan para dukun tersebut. Namun di saat Kang Ujang mencoba beristirahat untuk memulihkan kekuatan, ancaman yang lebih berbahaya itu tiba-tiba kembali datang. Sang guru dukun itu tiba-tiba muncul, dengan serangannya yang sangat mematikan. Tubuh Kang Ujang pun terpental berkalang tanah. Dan luar biasanya lagi, sang guru dukun itu bisa membangkitkan para muridnya. Setelah itulah Kang Ujang kembali merasa dalam bahaya. Kang Ujang merasakan kekuatan yang lebih hebat itu seperti mengancam dirinya. Dan benar saja, serangan hebat sang dukun itu kembali menghantam dan kini menjadi api yang siap membakar tubuhnya. Situasi itu terasa sangat mengancam dan mengerikan. Karena itulah Kang Ujang dan timnya tidak ingin kembali mengambil resiko. Sebelum terjadi hal yang tidak diharapkan, Kang Ujang Bustomi memutuskan untuk kembali mundur dari medan pertarungan. Akan tetapi Kang Ujang Bustomi sedikit pun tidak ingin berhenti dan menyerah. Memang benar sang dukun mantan guru ngaji itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Akan tetapi ilmu iblis itu tetaplah ilmu iblis, yang tidak mungkin bisa mengalahkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat apapun ilmu iblis itu, pasti ada kelemahan dan masanya. Selama manusia itu senantiasa berusaha dengan kekuatan Tuhan, sehebat apapun ilmu iblis pasti akan bisa untuk dihancurkan. Karena itulah setelah mempersiapkan semua yang dibutuhkannya, Kang Ujang Bustomi dan timnya kembali mendatangi markas tempat ritual dukun mantan guru ngaji itu. Dan tahu bahwa sang dukun dan para pengikutnya juga sudah ada di sana, Kang Ujang pun tidak ingin membuang waktu. Kang Ujang langsung datang dengan kekuatannya untuk menghancurkan para dukun pengabdi iblis itu.
Pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan dukun mantan guru ngaji dan para muridnya itu memang sangat luar biasa. Dengan seluruh kemampuan hebat yang dimilikinya, mereka berusaha untuk saling menghabisi dan menghancurkan. Dan memang, sang para dukun itu memiliki kemampuan kanuragan yang sangat hebat. Lebih-lebih ketika kekuatannya dibantu dengan suara tabuhan gendang iblis yang seperti memecahkan telinga itu. Kekuatan itu terasa sangat mengerikan dan menghancurkan. Kang Ujang pun kembali merasa cukup kewalahan. Kang Ujang terus berusaha bertahan dan menyerang dengan kekuatan ilmu hikmahnya. Akan tetapi, serangan itu masih belum berdampak apa-apa bagi mereka. Walaupun beberapa kali ilmu hebat Kang Ujang menghantam, sang para dukun itu masih tetap tangguh dan perkasa. Namun kali ini, kekuatan Tuhan itu telah menunjukkan kehebatannya. Setelah berusaha dengan sangat keras, satu persatu murid sang dukun itu bisa dihancurkan. Kekuatan hikmah yang tersimpan di surban pusaka Kang Ujang itu mengamuk, dan menghancurkan setiap iblis yang berusaha melawannya. Dan tidak hanya itu saja. Ilmu hebat yang telah menghantam itu, telah membuat sang para dukun tersebut sekarat meregang nyawa. Termasuk sang dukun sakti mantan guru ngaji itu. Setelah ilmu pamungkas Kang Ujang berkali-kali menghajarnya, tubuh sang dukun itu pun akhirnya tumbang, dan sepertinya maut telah menjemput takdirnya. Maka tamatlah riwayat sang guru dukun santet sakti yang juga mantan guru ngaji agama itu. Dan tentunya kisah ini bisa menjadikan pelajaran bagi semuanya. Bahwa memang perjuangan itu seringkali ada aral yang merintanginya. Bahwa perjuangan memang membutuhkan tekad yang kuat, juga pengorbanan yang luar biasa. Namun pada akhirnya, kebenaranlah yang pasti mendapatkan kemenangan. Sehebat-hebat ilmu yang datang dari iblis, pasti akan bisa untuk dihancurkan. Dan orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah, pasti akan mendapatkan kemenangan dan kemuliaan. Terima kasih telah menyimak kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.